Hai guys, it's Anissa dan kali ini kita akan ngebahas suatu topik yang dimana perangnya itu berawal dari seekor hewan. Yuk tunggu apa lagi, upgrade pengetahuan kamu di @now @knowledge. Sobat AdSense, coba deh bayangkan bagaimana perang bisa dimulai dari seekor babi. Nah, kemungkinan perang ini pernah terjadi pada tahun 1859 ketika Amerika dan Inggris hampir terlibat dalam pertempuran karena kematian seekor babi. Meskipun kelihatannya menggelikan, namun peristiwa ini ternyata melibatkan isu-isu politik yang serius nih guys. Perang babi telah mengubah batas antara Kanada dan Amerika, meskipun dilaporkan tidak ada korban jiwa selain babi itu sendiri yang pada akhirnya memicu konflik. Pulau di tempat itu terjadi saat ini telah berubah menjadi taman nasional yang setiap tahunnya rutin memperingati peristiwa tersebut. Taman nasional ini juga bisa dibilang unik sebab secara rutin mengibarkan bendera negara lain selain Amerika, yakni bendera Inggris, sebagai kenang-kenangan akan adanya kemungkinan perang yang unik ini. Perang babi adalah konflik yang sering terlupakan dalam sejarah Amerika, tetapi memiliki dampak yang signifikan pada hubungan antara Amerika-Kanada dan Pasifik Barat Laut. Meskipun perang yang juga dikenal sebagai sengketa batas San Juan ini berakhir tanpa kekerasan, namun pada puncaknya ratusan tentara pernah berkumpul di Kepulauan San Juan. Kapal perang Inggris menarik perhatian banyak wisatawan yang saat itu datang untuk menyaksikan pertunjukan itu. Perselisihan militer ini adalah pengingat yang kuat akan betapa cepatnya ketegangan dapat berubah menjadi kekerasan. Bahkan karena pemicu yang kecil sekalipun, dengan adanya ketegangan diplomatik di sekitar pulau tersebut, maka tindakan sederhana seperti menembak babi orang lain yang dipicu karena hewan tersebut telah memakan kentang miliknya bisa menjadi masalah besar. Hal ini juga memicu konflik besar yang bahkan sampai melibatkan sengketa perbatasan hingga mengubah dinamika peta internasional. Nah Sobat AdSense, inilah saatnya untuk mempelajari konflik yang jarang dikenal ini. Mari memahami bagaimana ketegangan dan sikap keras kepala salah satu pihak bisa mengarah pada konfrontasi militer yang hampir menjadi insiden internasional. Dengan mempelajari perang babi, kita juga dapat melihat bagaimana suatu negara bisa menyelesaikan ketegangan secara damai, bahkan ketika sedang menghadapi konflik internasional dengan negara tetangga. Perang babi sendiri dimulai dengan penekanan pada bulan Juni 1846 pasca ditandatanganinya Perjanjian Oregon. Perjanjian ini menetapkan batas nasional antara Kanada dan Amerika di sepanjang garis paralel ke-49 yang dimulai dari pegunungan Rocky hingga ke tengah saluran yang memisahkan benua dari Pulau Vancouver. Namun, konflik mulai bermula karena adanya ketidakjelasan dalam perjanjian terkait dengan bagian tengah saluran tersebut. Permasalahan muncul karena Kepulauan San Juan berada di tengah saluran dan terdapat dua selat lain yang semakin memperumit garis batas, yaitu Selat Haro dan Selat Rosario. Amerika dan Inggris sama-sama menginginkan kendali atas Kepulauan San Juan, sehingga terjadi perselisihan mengenai status pulau-pulau tersebut. Upaya pembentukan Komisi Perbatasan pada tahun 1856 untuk menyelesaikan ketidakpastian tersebut pun tidak berhasil nih guys. Delegasi dari kedua negara juga tidak mencapai kesepakatan mengenai selat mana yang menjadi batas, sehingga memperburuk ketegangan di sekitar Pulau San Juan. Nah, hal ini nih yang kemudian berujung pada penempatan tentara dari kedua belah pihak di pulau tersebut, yang kemudian memicu ketegangan dan konfrontasi yang semakin meningkat. .
Pemicu utama dari konflik rumit ini berawal pada tanggal 15 Juni 1859. Saat itu, Lyman Cutler, seorang warga Amerika, menemukan seekor babi yang sedang memakan kentang miliknya. Didorong oleh rasa kesal karena hal itu, ia lalu menembak babi tersebut yang ternyata dimiliki oleh seseorang bernama Charles Griffin dari perusahaan teluk Hudson asal Inggris. Griffin yang tidak terima dengan hal ini menolak untuk berdamai dengan Cutler, meskipun dirinya mencoba menebus kesalahannya dengan menawarkan sejumlah kompensasi. Pihak berwenang Inggris selalu mengancam akan mengusir semua orang Amerika dari pulau itu, sehingga otoritas setempat meminta perlindungan tentara Amerika dari basis militer terdekatnya. Nah, tiba-tiba saja situasi di Pulau San Juan berubah menjadi pusat ketegangan militer sebab kedua belah pihak yang berseteru sama-sama bersikeras untuk menolak mundur. Peristiwa tersebut lalu memicu eskalasi ketegangan lebih jauh sehingga Amerika mengirimkan tentara ke pulau tersebut. Di tengah perselisihan ini, Brigadir Jenderal William S. Harney memimpin pasukan Amerika ke San Juan dan Inggris mengirim kapal perang untuk menghadapi pasukan Amerika. Sementara itu, ketegangan juga terlihat semakin meningkat seiring dengan kedatangan lebih banyak pasukan dari kedua belah pihak. Alhasil, pertempuran ini tampaknya tidak lagi bisa dihindari. Situasi ini diperparah dengan keputusan Laksamana Muda Lambert Baines dari Kerajaan Inggris yang memilih untuk menolak bernegosiasi sehingga kemudian menghasilkan periode kebuntuan di kedua pihak. Setelah berita tentang konflik ini mencapai kantor pusat pemerintahan di Washington DC dan London, pemerintah Amerika dan Inggris mulai terkejut sekaligus merasa khawatir. Presiden Amerika kala itu, James Buchanan, lalu mengirimkan Jenderal Winfield Scott untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Scott tiba di Pulau San Juan pada Oktober 1859 dan segera memulai negosiasi dengan Gubernur British Columbia. Nah, meskipun pulau tersebut tetap diduduki selama 12 tahun berikutnya, namun hubungan antara kedua belah pihak mulai berangsur membaik dan upaya-upaya kompromi pun mulai secara bertahap dilakukan. Pada tahun 1871, Amerika dan Inggris lalu menandatangani perjanjian Washington di mana mereka menindaklanjuti sengketa perbatasan di San Juan ini ke Mahkamah Arbitrator Internasional. Hasilnya, pada Oktober 1872, komite tersebut menetapkan garis batas kedua negara melalui Selat Haro dan Kepulauan San Juan diberikan kepada Amerika sehingga dapat menyelesaikan sengketa yang dimulai oleh kematian seekor babi ini. Perang babi secara resmi berakhir tanpa ada korban jiwa. Pasukan Inggris meninggalkan Pulau San Juan pada 25 November 1872, diikuti oleh pasukan Amerika yang menetap di sana hingga bulan Juli 1874. Meskipun keberadaan militer masih berlanjut selama beberapa tahun ke depan, namun ketegangan di pulau-pulau ini mulai mereda setelah penyelesaian sengketa perbatasan sudah diputuskan. Menariknya, saat ini Pulau San Juan memperingati insiden Perang Babi melalui pembentukan Taman Sejarah Nasional San Juan. Penjaga taman yang menjaga situs tersebut selalu memberikan informasi sejarah kepada pengunjung tentang konflik tersebut. Bahkan, setiap harinya bendera Union Jack dikibarkan dan diturunkan di bekas lokasi tempat berkemahnya pasukan Inggris. Pengunjung juga dapat mengunjungi kedua kamp hari ini kapan saja dan merenungkan peristiwa di mana ketika seekor babi harus bernasib tidak beruntung karena kehilangan nyawanya. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!